Orang berbuat jahat boleh dibalas dengan kejahatan. Tetapi yang terbaik, tatkala orang berbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bobon ya. Guru, adakah doa buat anak supaya anak selalu nurut apa kata orang tua dan jangan nakal? Terima kasih ya beliau. Oke. Okay. Guru katanya, guru ini bisa gorobak gitu loh, bisa guru kuntau, bisa guru silat kan seperti itu. Oke. Yang pertama doa untuk anak, sebenarnya apapun yang dikatakan orang tua untuk kebaikan itu adalah doa untuk anaknya. Apapun yang dikatakan kebaikan untuk anaknya itu adalah doa untuk orang tuanya. Apakah ada doa yang khusus? Kalau saya pribadi, saya ada doa yang khusus. Yang saya dapat doa ini yang didoa tatkala itu Rasulullah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma faqihna fi dinil Islam. Kalau dia laki-laki Allahumma faqihhu, kalau dia perempuan Allahumma faqihha. Kalau kita Allahumma faqihna fi dinil Islam wa 'allimna al-hikmata wal mas'alata wa ta'wil al-Qur'an wa syur minna min ibadika shalihin. Kalau tidak hafal ini boleh dengan bahasa apa saja, doakan anak-anak kita, apalagi di tempat-tempat yang mustajabah. Apa tempat-tempat yang mustajabah? Misalnya waktu di Tanah Haram, Madinah, Makkah, di Arafah, ini tempat-tempat yang mustajabah. Atau awqatus syarifah, atau waktu-waktu yang mustajabah. Kapan waktu-waktu yang mustajabah? Salah satunya adalah nisful lail, sepertiga malam. Atau tatkala sujud terakhir gitu loh. Ini adalah doa-doa yang sangat diijabah oleh Allah. Doakanlah anak-anak kita gitu. Dan yakin saja senakal apapun anak kita, secerewet apapun anak kita, sesusah apapun anak kita, kalau orang tuanya mendoakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, meminta kepada Allah, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehat. Karena dalam kitab Syarhul Ummati Muhammadiyah, salah satu doa yang sangat diijabah oleh Allah, bahkan la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah, salah satunya adalah dakwatul walid alal walad, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Bahkan dikatakan doa orang tua kepada anak kamisli, sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Bahkan lebih afdal daripada doa 100 walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah anak-anak kita dan yakin saja senakal apapun anak kita, insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehat. Kalau saya pribadi doanya yang tadi, Allahumma ja'alna dzurriyyatina wa auladana sholihan, ditambah dengan Allahumma faqihhu fid din Islam wa 'allimhu hikmata wal mas'alata wa ta'wil al-Qur'an wa ansyur minhu min ibadikas sholihin. Bahkan dulu ada cerita Pak Ustadz Junaidi. Saya lupa cerita ini apakah tabi'in atau di bawah daripada tabi'in. Ada seseorang yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini kebetulan memiliki seorang ibu yang tua renta gitu. Suaminya sudah meninggal dunia. Kebetulan si Abdurrahman, ya Allah, nakalnya luar biasa. Mabuknya iya, berjudinya iya, minum-minuman iya, main perempuan iya. Tapi ibu Abdurrahman ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Senakal apapun anaknya, dia tidak pernah melontarkan, menyumpah serapah anak-anaknya. Dia selalu kan doakan anaknya setiap sujud terakhir. Dia bermunajat kepada Allah. Bahkan sering tatkala Abdurrahman ini pulang, itu dalam keadaan mabuk. Orang tuanya sakit hati menangis, tapi orang tuanya tidak mengatakan yang jelek kepada anaknya. Dia ambil air wudhu, dia bermunajat kepada Allah, mendoakan anaknya. Pada suatu saat, tatkala Abdurrahman ini mabuk, dia terinjak sebuah tulisan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tatkala dia terinjak itu, malam itu orang tuanya mendoakan anaknya. Ternyata tatkala Abdurrahman ini melihat tulisan ini, diambillah tulisan itu, lalu diletakkan ke dinding karena memuliakan tulisan ini. Malam itu orang tuanya mendoakan. Ternyata doa orang tuanya diijabah oleh Allah. Abdurrahman kalau tidak salah menurut biografi hidupnya, beliau akhirnya menjadi orang yang soleh, ahli ibadah, bahkan menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa orang tuanya dan kesabaran orang tuanya. Jadi doakan anak-anak kita. Seandainya saya pesan nih, jangan sampai sumpah serapah kepada anak-anak kita. Jangan sedikit-dikit mengatakan anak kita bodoh. Jangan sedikit mengatakan anak kita, mohon maaf, kurang ajar, celaka. Ini akan menjadi jumlah doa iya kepada anak-anak kita. Mungkin ibu-ibu ada yang tanya, Ustadz, saya ini kan biasa sumpah serapah kepada anak-anak. Sedikit-dikit bodoh, sedikit-dikit goblok. Nah, kalaupun biasa sumpah serapah, ganti sumpahnya dengan sumpah yang baik. Yang tadinya, mohon maaf,
menjewernya dengan kata-kata bodoh, ganti saja yang bagus. Bauntung, pintar, nggak apa-apa. Perutnya biru tapi anak kita kan pintar akhirnya seperti itu. Ada lagi yang kasar, kadang-kadang orang tua bilang anaknya monyet. Aduh. Monyet kamu, kata anaknya kamu ibunya, kata seperti itu ya. Balas ya. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada doa yang khusus, tapi kalau ingin mendoakan, doakanlah yang kira-kira untuk kebaikan anak-anak kita. Masya Allah. Mungkin demikian ya. Baik. Nah itu jadi kalau kita hubungkan dengan nyanyian Bang Haji Roma itu pas bagus. Apa itu nyanyinya tuh? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Tadi benar satu ya? Benar itu. Masya Allah. Tapi yang dilanjutkan nanti saya joget masalah. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Miah. Ulun hendak empat betakun kepada pian Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya, amun ulun hendak minta maaf dengan mama ulun, sidin kada mau. Nah, kada mau maafkan. Demi membela adik ulun yang paling bungsu. Sebelumnya ulun terima kasih Ustadz atas jawabannya. Iya. Di dalam Al-Quran sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang berbuat jahat boleh dibalas dengan kejahatan, tetapi yang terbaik tatkala orang berbuat jahat balaslah dengan kebaikan. Dan pesan saya mohon maaf kalaupun menonton video ini siapapun tidak boleh dendam dengan anak-anak kita. Ya. Karena senakal apapun anak kita tetap anak kita dan tidak boleh dendam dengan anak kita. Lalu kepada Ibu Miah, kalau kita sudah meminta maaf, sudah minta ridha dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, lalu orang tua kita tidak memaafkan, yang penting kewajiban kita meminta maaf dan meminta ridha kepada orang tua kita. Insya Allah, saya yakin dengan sering bersilaturahim, dengan sering mendatangi orang tua kita, insya Allah orang tua kita akan dilembutkan hatinya. Karena tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anak. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Jannah dan Pak Harjani, tapi sama pertanyaannya nih Ustaz. Jadi saya mau nanya Pak Ustadz, apakah sikat gigi di pagi hari dalam keadaan puasa itu batal nggak puasanya? Oke, jadi sikat gigi ini sama dengan siwak gitu ya. Siwak. Bahkan dalam hadis Nabi, salat yang dengan siwak lebih afdal tanpa siwak dengan 70 rakaat. Ya. Bagaimana dengan siwak? Nah, siwak ini berbeda pendapat ulama, boleh membersihkan gigi kalau sebelum jawal, sebelum tengah hari. Tapi kalau sesudah jawal, sesudah salat johor, maka hukumnya adalah makruh. Lalu bagaimana dengan sikat gigi? Kalau sikat gigi ini kan ada rasanya dan membuat kita segar gitu loh. Maka kalau ada rasa dan membuat kita segar, paling tidak hukumnya itu makruh gitu loh. Kalaupun juga pengen bersikat, menurut saya tidak usah pakai odol gitu loh. Apalagi kalau ada odol, kita tidak boleh sebutkan namanya ya. Kalau kita pakai odol, biasa kalau kita gitu loh, enak gitu loh, seger gitu loh. Nah ini hukumnya adalah makruh hukumnya. Nah, jadi menurut saya sebagusnya kalau sudah zawal, sesudah tergelincir matahari, sudah salat zuhur, tidak usah lagi bersiwak, termasuk adalah gosok gigi seperti itu. Jadi bagusnya itu habis makan sahur Ustaz, langsung sikat gigi ya. Gigi, Lebih utama daripada kita harus nunggu di zawal tadi. Jadi makruh tadi ya. Iya, makruh. Dan kan yang kata Nabi, yang paling berbau mulutnya orang puasa itu nanti paling harum di surga. Nah, terbalik berarti setelah. Dan bagus juga berbau mulut Ramadan ini bagus. Apa bagusnya? Ada hikmahnya agar kita tidak membicarakan kejelekan orang lain gitu. Kalau kita ingin membicarakan kejelekan orang lain, teman kita sudah hidungnya sudah bergerak menghindar, ya alhamdulillah kita berhenti kan gitu. Tapi mohon maaf kalau berbau saja masih lancar aja ngomongin orang lain, apalagi kalau tidak berbau. Bahkan dikatakan apa? Sitatu asyatu bitul amal. Ada 6 macam perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita. Salah satunya apa? Al-istighalu bi uyubil khalqi. Ada orang yang sibuk membicarakan kejelekan orang lain, apalagi di bulan Ramadan. Kita tidak pengen puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena membicarakan kejelekan orang lain. Jadi bagus saja berbau mulut itu bagus, agar tidak lancar ngomongnya. Kalau berbau aja masih aja lancar kayak radio rusak gitu.
Apalagi kalau tidak berbau seperti itu. Iya. Cuma kadang-kadang ada kalau orang yang biasa ngomong susah nggak ngomong. Iya. Kalau biasa membicarakan kejelekan orang lain, kalau nggak membicarakan demam dia biasanya. Demam, sakit. Dan teman juga tanya, kok kamu hari ini sakit ya? Dia gitu. Karena biasanya lancar aja ngomongin Iya. orang lain. Jadi sekali lagi, yang paling berbau mulutnya itu yang paling harum insya Allah di surga. Seperti minyak kasturi. Iya, gitu, minyak kasturi. Nabi. Minyak kasturi itu kan minyak harum yang paling harum gitu loh. Sama ambar. Kasturi itu tuh nggak misik itu. Belum dah. Misik itu seperti ya, itu kalau saya baca dalam kitab itu didapat tidak sembarang. Itu dari kijang gurun pasir. Iya. Lalu didapat karena dia sering menggaruk-garuk, lalu timbullah seperti bisul di kakinya, dibedah di situ, itu menimbulkan minyak harum misik seperti itu. Berarti yang ada saat ini yang sering kita pakai itu memang dari situ atau gimana? Wallahu alam bisawab gitu loh. Paling tidak menyerupai baunya seperti itu. Menyerupai. Makanya sering kan ada hadis itu seperti misik. Nah itu minyak harum yang terbaik seperti itu. Cuman yang paling nyata nanti di surga Insya minyak Allah. kasturi.